Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan hasil pelaksanaan proyek kami yang bertemakan bahaya pergaulan bebas, berzina, dan LGBT dalam kehidupan, pencegahan dan solusinya menurut ajaran Islam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Zikri Muhammad Yusuf dengan NIM 2075 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Saben dengan nomor BP 2052. Perkenalkan, saya Gigi Nufadli dengan BP 2061. Saya Diovani Olpan dengan BP 2064. Saya Ilana Fitrianti dengan BP 2059. Saya Kumara Rahman dengan BP 2076. Saya Riza Misha dengan NIM 2070. Saya Ratri Marwati Ningrum dengan nomor BP 2053. Saya Dewi Sartika Dista dengan nomor BP 2057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saben dengan nomor BP 2052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan objek bahaya pergaulan bebas, berzina, LGBT dalam kehidupan beserta pencegahan dan solusinya menurut ajaran Islam. Sebelum kita masuk ke latar belakangnya dahulu. Latar belakang pentingnya pelaksanaan proyek. Perkembangan zaman yang semakin modern membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat. Informasi yang dahulu yang susah kita dapatkan sekarang menjadi lebih mudah kita dapatkan. Melalui sosial media, internet, ataupun aplikasi medsos lainnya. Itu membuat kita membuat kita terpengaruhi dengan cara berpikir yang baru dan gaya hidup dari luar dengan sangat cepat. Serta itu juga mempengaruhi perilaku dari masyarakat kita. Salah satunya itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang semakin marak terjadi di lingkungan sosial kita. Pergaulan bebas seringkali berkaitan dengan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial, seperti hubungan di luar pernikahan atau bisa kita sebut dengan zina, serta perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Kenapa berdampak? Itu dapat merusak tantangan sosial kita. Habis itu nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman agama, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Dalam ajaran agama Islam, menjaga kehormatan diri atau iftitah dari menjauhi perbuatan zina merupakan hal yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tepat melalui pendekatan agama, edukasi, serta lingkungan yang mendukung. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bahaya pergaulan bebas dan perilaku menyimpang serta solusi pencegahannya menurut perspektif Islam. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau dalam perkataan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tujuan dari pelaksanaan proyek kelompok kami. Yang pertama itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian dari pergaulan bebas, zina, dan perilaku LGBT yang berdasarkan perspektif ajaran Islam. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina yang terhadap kehidupan pribadi, sosial, serta masa depan generasi muda zaman sekarang. Yang ketiga itu untuk menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam sebagai bentuk ajaran upaya untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan masyarakat. Dan yang kelima, untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk memberikan solusi dan upaya pencegahan terhadap pergaulan
bebas berdasarkan ajaran Islam melalui penguatan iman, pembinaan akhlak, serta pemilihan lingkungan pergaulan yang baik. Sekian dari saya lanjutkan kepada. Selanjutnya saya akan menyampaikan permasalahan proyek. Nah, permasalahan proyek kami ada 3. Yang pertama, bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku dan menjaga batasan pergaulan dalam kehidupan kampus berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Yang kedua, bagaimana kenyataan atau fenomena perilaku pergaulan bebas, perzinaan, dan gaya hidup LGBT di lingkungan masyarakat saat ini, serta faktor apa saja yang memicunya. Yang ketiga, apa tindakan strategis dan solusi yang efektif untuk mencegah serta menangani masalah pergaulan bebas, perzinaan, dan penyimpangan seksual di lingkungan masyarakat menurut perspektif Islam. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu konsep atau teori kajian proyek. Dalam ajaran Islam, pergaulan manusia itu diatur secara jelas untuk menjaga kehormatan, martabat, serta ketertiban sosial. Pergaulan bebas itu merupakan perilaku yang melampaui batas-batas syariat seperti interaksi batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Lalu, zina sendiri adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang secara tegas itu dilarang dalam agama Islam karena membawa dampak negatif. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dari ayat tersebut menegaskan bahwa mendekati perbuatan zina itu dilarang, apalagi melakukannya. Tentu terdapat hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Lalu dijelaskan juga dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap orang-orang tersebut, keduanya 100 kali dera, dan janganlah berikan belas kasihan kepada keduanya dengan mencegah kamu untuk tidak tersesat di jalan Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Lalu Nabi Muhammad dalam hadisnya juga bersabda, bagi siapa yang mendekati zina atau berkhalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, maka mereka mendapatkan hukuman, yaitu yang pertama, ketika laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sepi dan tidak dijangkau oleh orang lain, maka keduanya akan mendapatkan hukuman. Lalu ketika laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sekelilingnya terdapat orang lain, tetapi mereka melakukan zina, maka mereka akan mendapat hukuman. Tidaklah seseorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali Maksudnya adalah metode pelaksanaan proyek, yaitu yang pertama adalah metode diskusi, yaitu dengan melakukan suatu perkumpulan yang melakukan pertukaran pendapat antara anggota kelompok secara terarah dan sistematis. Dan metode yang kedua adalah metode wawancara, yaitu metode dengan bertanya langsung kepada narasumber. Narasumber ini bisa berupa mahasiswa, tokoh masyarakat, atau orang yang relevan dengan materi kami tersebut. Metode selanjutnya yaitu metode ketiga dan 4 adalah metode dengan video dan metode menggunakan foto. Metode video dan foto digunakan sebagai media dokumentasi sekaligus sarana edukasi dalam pelaksanaan proyek. Video dibuat secara terencana mulai dari penyusunan konsep, penulisan naskah, pengambilan gambar, hingga penyuntingan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan komunikatif mengenai bahaya pergaulan bebas, zina, serta pentingnya menjaga pergaulan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, foto digunakan untuk mendokumentasi setiap tahapan kegiatan seperti diskusi kelompok, wawancara, pelaksanaan proyek, serta pendukung laporan. Kedua media ini berfungsi memperkuat penyampaian pesan moral dan nilai-nilai keislaman, sehingga informasi menjadi lebih menarik, informatif, dan mudah dipahami. Juga dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye edukasi kepada masyarakat luas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu peluaran hasil proyek. Yang pertama yaitu video dan foto diskusi.
Pada gambar pertama menjelaskan tentang kegiatan diskusi dan perencanaan proposal yang dilakukan oleh kelompok 4. Pada kegiatan ini, anggota kelompok sedang mempersiapkan instrumen wawancara, membagi tugas, serta menyusun pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh data terkait penelitian, yaitu bahaya pergaulan bebas, berzina, dan LGBT dalam kehidupan pencegahan dan solusinya menurut ajaran Islam. Dalam proses perencanaan ini, anggota kelompok terlihat berdiskusi untuk menentukan tujuan wawancara, menyusun daftar pertanyaan, serta memastikan bahwa data yang diperoleh nantinya relevan dengan topik penelitian. Pada gambar kedua menunjukkan tentang penjelasan gambar kegiatan revisi proposal dan pembahasan hasil wawancara. Pada gambar di atas menunjukkan kegiatan rapat kelompok yang dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap penyusunan proposal penelitian dengan tema bahaya pergaulan bebas, berzina, dan LGBT dalam kehidupan, pencegahan, dan solusinya menurut ajaran Islam. Pada pertemuan ini, anggota kelompok membahas hasil revisi proposal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Revisi dilakukan untuk memperbaiki beberapa bagian proposal, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lainnya. Setiap anggota memberikan masukan dan pendapat sehingga proposal menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Baiklah, saya serahkan kembali ke rekan saya. Selanjutnya kami pada pelaksanaan proyek ini kami telah melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Ibu Ana Fitrinelli yang merupakan guru PAI di SMP Negeri 1 Sitiung. Nah, narasumber menjelaskan bahwasanya pergaulan bebas merupakan hubungan sosial yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Dan juga pergaulan bebas dapat memberikan dampak negatif bagi individu, keluarga, serta masyarakat, sehingga perlu dicegah melalui pendidikan agama, pengawasan keluarga, serta pembinaan moral. Nah, kami memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Narasumber menjawab bahwasanya pergaulan bebas adalah hubungan sosial tanpa batasan norma dan aturan yang berlaku. Islam melarang pergaulan bebas karena bertentangan dengan ajaran agama. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa faktor penyebab pergaulan bebas, zina, dan perilaku menyimpang? Narasumber menjawab bahwasanya kurangnya pengetahuan, pengawasan keluarga, dan kepedulian terhadap lingkungan, serta rendahnya pemahaman agama menjadi faktor utama penyebab pergaulan bebas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa solusi untuk mencegah pergaulan bebas dan menjaga moral generasi muda? Narasumber menjawab bahwasanya meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga, menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab pada remaja, serta memberikan pemahaman tentang dampak negatif pergaulan bebas. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mengenai pergaulan bebas, berzina, dan LGBT dalam kehidupan menurut ajaran Islam, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam dan dapat menimbulkan nilai dampak negatif, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Pergaulan bebas dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan perilaku yang merusak moral dan akal generasi muda. Zina dilarang keras dalam Islam karena dapat menimbulkan penyakit, merusak kehormatan diri, keluarga, serta mengganggu ketertiban sosial. Sementara itu, perilaku LGBT dipandang dalam ajaran Islam sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas, zina, dan LGBT dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang baik sejak dini dan pengawasan orang tua serta lingkungan pergaulan yang positif. Islam memberikan solusi melalui pembinaan akhlak, peningkatan pemahaman agama, menjauhi segala hal yang dapat mendekati perbuatan maksiat. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan kepada para remaja agar senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memilih teman bergaul yang baik dan masuk ke dalam lingkungan yang dapat mendorong kepada pergaulan bebas dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan pendidikan agama yang kuat, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, serta meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga agar anak merasa nyaman untuk bercerita. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, upaya pencegahan perilaku menyimpang lainnya dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tercipta generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.